Apakah hari ini ada sesuatu yang membuat saudara merasa takut? Takut dalam menghadapi hari esok? Takut karena masalah yang belum selesai? Atau takut karena keadaan yang belum berubah? Kalau hari ini saudara sedang bergumul dengan rasa takut, maka renungan ini untuk saudara. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan biarkan ketakutan menguasai hati saudara. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, "Tuhan, aku percaya engkau menyertaiku." Dan jika saudara memiliki pergumulan doa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berubah. Pada pagi hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kuatkan iman kami dan gantikan setiap ketakutan dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 235. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah salah satu janji Tuhan yang paling indah di dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel berada dalam keadaan yang sulit, mereka merasa lemah, mereka merasa kecil, bahkan mereka merasa terancam. Tetapi Tuhan datang memberikan penghiburan. Perhatikan saudara, Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah mereka, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu janji penyertaan-Nya. Firman Tuhan dimulai dengan kalimat, "Janganlah takut." Mengapa saudara? Karena Tuhan tahu ketakutan adalah salah satu pergumulan terbesar manusia. Ketakutan dapat membuat orang kehilangan damai. Ketakutan dapat membuat orang kehilangan sukacita. Ketakutan bahkan dapat membuat seseorang kehilangan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dari poin yang pertama. Ketakutan membuat kehilangan damai sejahtera. Saudara, ketakutan seringkali lebih menyiksa daripada masalah itu sendiri. Mengapa? Karena ketakutan bekerja di dalam pikiran. Seseorang yang dikuasai ketakutan akan terus membayangkan banyak hal. Hal-hal yang buruk. Ia belum tentu kehilangan pekerjaan, tetapi ia sudah takut. Ia belum tentu sakit parah, tetapi ia sudah cemas. Ia belum tentu gagal, tetapi ia sudah putus asa. Saudara, iblis sering memakai ketakutan untuk melumpuhkan iman kita. Karena orang yang dikuasai ketakutan akan sulit melihat kebesaran Tuhan. Yang ia lihat hanyalah besarnya masalah. Yang ia pikirkan hanyalah kemungkinan-kemungkinan buruk. Rasul Paulus memberikan jalan keluar yang sangat indah di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata jangan punya masalah, tetapi firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada poin yang kedua. Tuhan menyertai kita di tengah ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kalimat yang paling menguatkan di dalam Yesaya 41 ayat 10 adalah, sebab aku menyertai engkau. Coba saudara perhatikan kalimat itu. Tuhan tidak berkata, jangan takut karena masalahmu akan segera selesai. Tuhan juga tidak berkata, jangan takut karena hidupmu akan selalu mudah. Tetapi yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Inilah yang mencari kekuatan orang percaya. Saudara, penyertaan Tuhan jauh lebih berharga daripada hidup tanpa masalah. Mengapa? Karena ketika Tuhan bersama kita, masalah sebesar apapun dapat kita hadapi. Saudara, mari kita masuk pada poin berikutnya, yaitu poin yang keempat. Poin yang ketiga, iman membuat kita lebih besar daripada ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita akan hidup dipimpin oleh rasa takut atau hidup dipimpin oleh iman? Ketakutan selalu berkata, bagaimana kalau semuanya gagal? Tetapi iman berkata, Tuhan sanggup menolong saya. Ketakutan berkata, aku tidak sanggup. Tetapi iman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Salah satu kisah yang paling indah di dalam Alkitab adalah ketika Petrus berjalan di atas air. Yesus datang berjalan di atas danau. Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata hanya satu kata, datanglah. Petrus pun turun dari perahu dan sesuatu yang mustahil terjadi. Petrus berjalan di atas air. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika Petrus mulai memperhatikan angin dan ombak, ia mulai takut. Matius 14 ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara, mengapa Petrus tenggelam? Bukan karena Yesus berubah, bukan karena kuasa Tuhan berkurang, bukan pula karena mujizat berhenti, tetapi karena fokus Petrus berubah. Yang tadinya ia memandang Yesus, kemudian ia memandang badai. Hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika keadaan baik kita percaya, tetapi ketika masalah datang, mata kita lebih tertuju kepada persoalan daripada kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita mengubah fokus. Jangan terus memandang masalah, tetapi pandanglah Yesus. Jangan terus menghitung besarnya tantangan, hitunglah kebesaran Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada semua persoalan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk poin yang keempat. Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan tidak hanya berkata janganlah takut, tetapi Tuhan juga memberikan janji yang sangat luar biasa. Aku akan meneguhkan
bahkan akan menolong engkau. Betapa indahnya janji Tuhan ini. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Mungkin ada saudara yang pagi ini mengucapkan kalimat itu, aku sudah lelah. Lelah menghadapi masalah, lelah menghadapi tekanan. Kalau hari ini saudara lemah, jangan berkecil hati. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang lemah. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melangkah lebih jauh lagi dalam kebenaran firman Allah. Hari ini Tuhan memakai firman ini untuk mengingatkan kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Mungkin hari ini masalah saudara belum selesai, mungkin keadaan belum berubah, mungkin jawaban doa belum datang. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap menyertai saudara. Dan selama Tuhan bersama saudara, tidak ada alasan untuk kehilangan pengharapan. Karena itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Biarkan iman kepada Tuhan memenuhi hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap ketakutan kami kepadamu. Ajarkan kami untuk lebih percaya kepada janjimu daripada kepada rasa takut kami. Kuatkan iman kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan tuntun kami untuk tetap setia berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, menguatkan iman saudara dan menolong saudara menghadapi setiap hari dengan keberanian. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai saudara dan keluarga hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.